Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengikuti mata kuliah pendidikan multikultural. Sebelum itu, mari kita awali perkuliahan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori dan pendekatan dalam pendidikan multikultural. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Faridatul Zahra, yang kedua adalah Hina Sakina, yang ketiga adalah Rina Ayuni, dan yang keempat adalah Muhammad Adib Fauzan. Teori dalam pendidikan multikultural. Menurut Harkalan, ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Kalen mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Kalen tetap mengaku bahwa budaya di Amerika Serikat itu sebagai budaya yang dominan, sementara budaya-budaya yang lain itu dipandang sebagai menambah variasi dan kekayaan budaya di Amerika. Menurut James Amas, ia berpendapat bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang difikirkan. Ia juga menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Ia juga berpendapat bahwa siswa seharusnya diajari juga dalam menginterpretasikan sejarah masa lalu dan dalam pembentukan sejarah sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri, karena setiap mahasiswa memiliki interpretasi masing-masing. Teori-teori dalam pendidikan multikultural yang selanjutnya oleh Bill Martin. Dalam tulisannya yang berjudul Multikulturalism, Consumerism or Transformational, Bill Martin menulis bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan berbagai teori filsafat atau teori sosial. Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis barat. Martin menyebut afrosentris dan tradisional barat itu sebagai konsumeris multikulturalisme. Selanjutnya, Martin mengusulkan sesuatu yang baru. Multikulturalisme bukan konsumeris tetapi transformasional yang memerlukan kerangka kerja. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain yang berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Martin memandang perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya itu, sampai diketemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama. Selanjutnya oleh Martin J. Buckmastuti. Martin J. Buckmastuti berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Mastuti mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat, the Western Canon, yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Dalam artikelnya, Ludic Corporate and Imperial Multiculturalism in Pursuit of Democracy and Cartographers of the New World Order, Mastuti menulis, perang budaya, politik, dan ekonomi menyerang pada segi yang mana, bagaimana, dan lewat siapa sejarah multikultural dijelaskan. Mastuti mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan politik Plato, filsuf Yunani. Sebuah karya Plato yang berjudul Republik bukan hanya memberi norma politik dan akademis klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dia cita-citakan, namun juga menjadi petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan bagi yang tertindas.
Ia yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultural baru, yaitu multikulturalisme lokal yang saling berkaitan secara global sebagai lawan dari monokultur nasional. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pendidikan multikultural. Banks mengemukakan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama adalah pendekatan kontribusi. Substansi pendidikan multikultural pada tahap ini adalah menanamkan pada siswa bahwa manusia yang hidup di sekitarnya dan di tempat lain serta di dunia ini sangat beragam, seperti berbagai jenis makanan, pakaian, dan lain-lain dari berbagai daerah. Untuk yang kedua adalah pendekatan aditif. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Yang ketiga adalah pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Dan yang terakhir adalah pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaran dan pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan dalam membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Khoiril Mahfud menyebutkan terdapat ilmu proses pendekatan dalam pendidikan multikultural, yaitu 1. Menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program sekolah formal. Yang kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik yang sama. Ketiga, pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru, misalnya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Yang kelima, pendidikan multikultural meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan teori dan pendekatan dalam pendidikan multikultural. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.